Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang kita ibadati siang dan malam, yang memberikan kita hidayah, petunjuk berupa siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau bukan karena petunjuk Allah, maka tidaklah mungkin manusia selamat hidupnya di dunia ini hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oleh karena itu, kembali kita bersyukur bahwa nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat akhlakul karimah atau nikmat ihsan. Ketiga pokok pangkal nikmat Allah inilah yang menjadikan semua nikmat Allah yang lain yang banyak sekali jumlahnya dapat kita syukuri dan kita bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan dalam kehidupan di dunia ini di atas jalan Islam, dan insya Allah akan lebih sempurna lagi. Allah memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita rasakan di dunia ini nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat, adalah menjadi sesuatu yang sering membuat orang bertanya-tanya perihal kesinambungan para utusan Allah dalam menyampaikan risalah dan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang menyangka bahwasanya masing-masing para utusan Allah itu membawa agama yang berbeda-beda dengan nama kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda. Sekaligus bahwa yang melatar belakangi adalah umat yang berbeda-beda pula.
Namun kita meyakini, tentu sebagian dari umat manusia ini meyakini bahwasanya seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan dinul Islam, agama Islam yang sama sejak dari diutusnya Nabi Nuh alaihissalam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dapat kita dapati dalil sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya secara telak Allah memberikan sanggahan akan pendapat yang pertama tadi, yang mengira-ngira, yang punya rasa dhanni, persangkaan yang tidak benar terhadap diutusnya para Rasul Allah ini. Di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura, ayat yang ke-13, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Sadaqallah. Syara'a lakum minad dini. Allah menggunakan kalimat syara'a dalam lafaz fi'il madhi. Berarti menandakan telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kamu sekalian, hai manusia, bukan hanya bagi orang-orang yang muslim saja, melainkan seluruh manusia para hadirin. Apa yang telah disyariatkan Allah minad din, daripada ad-din, yakni dinul Islam, agama Islam. Ma wassa bihi Nuha, seperti apa yang telah kami wasiatkan dengannya kepada Nuh, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga merupakan dalil bahwasanya kita tahu Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Nuh alaihissalam yang diutus Allah pertama untuk memimpin sebuah umat. Wa ma auhayna ilaik, dan juga terhadap apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Allah menyebutkan pada kalimat ini adalah auhayna, telah kami wahyukan. Berarti menandakan bahwa dua kalimat ini secara komposisi adalah berdasarkan pemetaan jumlah umat dan wilayah yang luas. Allah menyebutkan dengan kalimat wahyu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan lagi sudah itu adalah wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami juga wasiatkan dia kepada Ibrahim, kepada Musa, dan kepada Isa. Jadi sudah sempurna perwakilan dari para Rasul Allah ini, para ikhwan akhwat, apa yang kita kenal di dalam pelajaran dinul Islam, yakni nabi-nabi ulul azmi, yaitu dimulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau-beliau ini yang menjadi perwakilan utusan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebutkan bahwa utusan Allah ini banyak tersebar di seluruh alam ini? Karena ada di ayat lain disebutkan Allah, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satu umat pun di atas muka bumi Allah ini kecuali sudah berlalu di tengah mereka pemberi-pemberi peringatan.
Dalil ini pun memberikan jawaban secara nyata bagi orang-orang yang selalu mengatakan bahwa ya di antara ucapan orang itu, para hadirin sekalian, seperti di negara Indonesia ini ada orang yang berani tanpa data, tanpa dalil berkata bahwa agama Islam ini adalah agama yang datang belakangan di Nusantara ini. Ini bertentangan dengan teori ilmu. Karena dalam definisi pemahaman secara ilmiah, bahwa semua itu yang kita ucapkan harus berdasarkan dalil di dalam Islam ini. Karena semua yang kita ucapkan ini akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, benar atau salah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar dari mulut seorang hamba Allah satu lafaz, satu ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya sudah ada malaikat raqibun, pengawas, atid, yang setia hadir untuk melakukan pengawasan itu. Raqibun atid. Ikhwatal iman azani Allahu iyyakum. Kembali kepada penggalan ayat berikut tadi. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Perintah utama di dalam ayat ini, an aqimud dina. Hendaklah kalian menegakkan ad-din, al-Islam. Di ayat lain kalimat ini dijelaskan dalam tafsir di dalam surah Ali Imran ayat yang 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan beriktisamlah kalian, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah al-Islam semuanya. Jami'an, seraya kalian itu berjamaah, seraya kalian bersatu padu. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berfirqah-firqah. Jangan kalian berpecah belah. Tapi kalimat yang kita jumpai dalam surat Asy-Syura ayat 13 ini, kalimat ditambah satu ta depannya. Wala tatafarraqu fihi. Jangan kalian bertafarruq di dalamnya. Karena banyak umat yang dilarang Allah SWT untuk berfirqah. Wala tatafarraqu fihi. Perintah utamanya adalah menegakkan Islam secara berjamaah, bersatu padu, tidak boleh bercerai-berai. Karena larangan berdasarkan kalimat berikutnya, yaitu iringan kalimatnya, wala tatafarraqu fi, jangan kalian berfirqah-firqah di dalamnya. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi ini yang membuat para Rasul Allah dulu mengalami kehidupan dakwah dan kehidupan Islam mereka, kehidupan yang bisa menghilangkan yang namanya al-batil. Qad jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Di dalam surah Al-Isra itu. Sungguh telah datang al-haq dan akan sirna, akan hilang yang namanya al-batil. Innal batila kana zahuqa. Karena sungguhnya al-batil itu pasti akan sirna. Bagaimana al-batil akan hilang dalam kehidupan orang-orang yang mengimani al-haq, al-Islam itu, tanpa mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh para pemberi contoh? Tidak mungkin. Tidak mungkin para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi pertama adalah hidup muslimin wajib berjamaah, menegakkan Islam berjamaah. Kalau menegakkan Islam dengan teori yang sekarang ini banyak dilakukan, infiltrasi dari barat, memecah belah umat Islam. Kalau zaman Belanda dulu terkenal dengan teori divide et impera. Masuk dia memecah belah, kemudian dia berhasil untuk menyusup dan membuat gaduh dalam kehidupan umat Islam. Teori ini terus-menerus dijalankan oleh anak cucu mereka itu, yang dulu dimotori oleh dua orang tokoh yang diutus oleh Ratu Wilhelmina dari negeri Belanda, yang namanya Snekker, Groninger, dan Van der Plas. Dia berdua ini
sebenarnya orang kafir yang kemudian dia merubah nama menjadi yang satu Kiai Haji Abdul Ghafur dan yang satu mengganti nama dengan Kiai Haji Abdul Rahman. Orang Indonesia bahkan orang muslimin terkecoh dengan tipu muslihat dia ini. Sehingga umat Islam ini terdedel bagaikan sebuah badan yang terpotong-potong antara kepala, badan, tangan-tangan dan kaki-kaki terpisah-pisah. Sehingga tidak ada keutuhan persaudaraan, persatuan dan kepemimpinan umat Islam itu. Lalu Allah SWT dalam lanjutan kalimat ini, kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Amat berat bagi orang-orang musyrikin apa yang kamu semua sekarang ini wahai Rasul, ma tad'un ilaih. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Amat berat bagi musyrikin apa yang kamu ajak, apa yang kamu serukan kepada mereka. Jadi manakala orang-orang yang mengaku muslimin tidak mau menerima seruan para rasul untuk hidup berjamaah, menjauhi kehidupan firqah, maka Allah menyatakan inilah salah satu contoh sosok atau bentuk nyata daripada kemusyrikan, model baru, gaya baru, atau yang orang bilang ada old paganisme dan ada neopaganisme. Kalau paganisme bentuk lama, orang sudah tahu semua. Menyembah berhala berupa patung-patung, menjadikan anak sapi sebagai Tuhan, menjadikan pohon-pohon besar ada penunggunya, ada penguasanya, ada yang berkuasa bahkan disangka melebihi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Tetapi ada lagi yang sangat berbahaya para ikhwan akhwat, yaitu new paganisme atau neopaganisme. Syirik dalam bentuk baru ini sangat berbahaya, merambah kemana-mana, sehingga tanpa disadari oleh muslimin hari ini bahwa inilah letak kesalahan besar bagi kita, sehingga muslimin satu sama lainnya seperti tidak mendapatkan keutuhan daripada hidup berjamaah dan ukhuwah Islamiyah tidak terasa begitu santer, yang membuat hati orang-orang kafir itu menjadi merasa takut pada umat Islam, pada orang-orang beriman. Sehingga yang namanya ghazwul jasadi terus-menerus dilancarkan oleh musuh-musuh Allah dan musuh muslimin. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Allahu yastabi ilaihi may yasha. Allah akan menarik orang-orang ke sisinya, siapapun yang Allah kehendaki. Siapa yang punya kecenderungan untuk mengikuti hidayah Allah al-Islam ini. Kalau kita tidak menangkap dalam tanda petik akan hidayah Allah dengan sebenar-benarnya hidayah untuk diikuti, Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang ada di hadapan kami ini, sengaja kami tadi sudah menyimpan Al-Quran. Ini adalah merupakan sebuah hidayah yang nyata, yang ini diaplikasikan dalam wujud Islam. Wa yahdi ilaihi may yurid, dan Allah akan berikan hidayah kepada siapa yang bertobat, yang kembali. Allah menyebutkan di dalam surah Ar-Rum, surat yang ke-30 para ikhwan akhwat, ayat 31 dan 32. Munibina ilaihi, kembalilah kalian bertobat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepadanya. Waqimus shalah, dan dirikan salat dengan baik, benar. Jangan salat di masjid, salat di musala, di kantor, di perusahaan kita berbuat curang, seakan Allah tidak ada, seakan Allah tidak melihat kita. Padahal Islam kita yakini salah satu sisi daripada tegaknya Islam adalah ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Hendaklah kau ibadah kepada Allah itu seakan kau lihat Allah itu.
Kalau kalian tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kalian. Itulah ihsan. Keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi akan jiwa ihsan ini pudar. Sehingga bagaimana sholat kita? Di dalam sholat kita mohon hidayah Allah. Tapi ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kita punya, maka lain lagi ucapan kita. Mumpung kita masih ada di kantor ini, mumpung kita masih punya kesempatan, mumpung kita masih bisa berbuat seperti ini, lupakah kita dengan kalimat Rasul, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuatlah kamu dalam hidup ini suka hati kalian, ingatlah kalian akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintai oleh kalian apa yang bisa kalian cintai di dunia ini, ketahuilah kalian akan berpisah dengan yang kalian cintai. Wa amal ma syi'ta fa innaka majzi'un bihi wa mas'ulun anhu. Berbuatlah kalian apa yang kalian bisa lakukan di muka bumi ini. Tapi ingatlah, apa yang kalian perbuat di muka bumi ini, kalian akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Kalian akan melihat akan hasil perbuatan kalian. Jadi wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'un bihi. Kalian akan dapat jaza wa mas'ulun anhu, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat lain terkait dengan yang namanya permintaan tanggung jawab ini para hadirin. Insyaallah waktunya mungkin 5 menit lagi. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam salah satu ayat, tepatnya surah Al-Isra surat 17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kalian berbuat sesuatu yang kalian tidak punya ilmu di dalam Islam ini. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada pada sunnah Nabi. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Sungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, wal fu'ada, dan hati kalian. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Segala sesuatu dari mereka ini, tiap-tiap suatu dari yang didengar dan dilihat serta yang dirasa dalam hati kita, kana anhu mas'ula, adalah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadis yang masyhur muttafaqun alaih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radduh. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada contoh dari kami, maka itu tertolak. Terkait contoh ini, sedikit kita bertanya dalam kehidupan kita. Pernahkah Rasulullah SAW berkolaborasi kekuasaannya dengan Abu Lahab, Abu Sufyan, dan lain sebagainya? Jawabannya tidak pernah. Darun Nadwah yang menggapai-gapai Rasulullah, yang mengajak Rasulullah hadir dalamnya, tidak pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Darun Nadwah kita tahu adalah sebuah majlis terhormatnya Abu Lahab, tempat bermusyawarahnya Abu Lahab. Tapi Allah melarang Rasulullah SAW. Qad nazzala alaikum fil kitabi. Sungguh telah Allah turunkan dalam Alkitab Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Di dalam surah An-Nisa, silakan nanti dicari ayat. Allah sudah menurunkan ini di dalam Al-Quran, bahwa bila kalian mendengar orang yang mempermainkan ayat Al-Quran, dikafiri, diingkari orang Al-Quran ini, saudara sekalian, wa yustahza'u biha, dan dipermain-mainkan, diejek orang Al-Quran ini, fala taqudu ma'ahum, maka jangan sekali-kali kalian duduk bersama mereka. Jangan duduk di majelis meski mulia dalam pandangan manusia, tapi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah menaikkan di ayat Al-Quran di atas permukaan pembahasan, tidak ada. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu kembali pada ucapan perkataan yang lain, yakni perkataan yang sebenarnya Al-Quran. Kalau kalian tidak mau berpisah dengan mereka itu, masih mau duduk bersama mereka,
Innakum idzam mithluhum, sungguhnya kamu itu sama dengan mereka. Sama itu. Sama kalian tuh dengan orang-orang yang sepakat untuk menegakkan hukum-hukum yang dibuat oleh syaitan dan sekutu-sekutunya yang dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingkarinya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sungguhnya Allah kelak akan menghimpun semua. Jami' berarti ini sim fa'il. Al munafiqin, orang-orang munafik, wal kafirin, dan orang-orang kafir, fi jahannam jami'an, dalam neraka jahannam semuanya. Demikianlah para ikhwan akhwat, barakallahu li wa lakum, hadanallahu iyyakum ajma'in, usikum wa nasib taqwallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe madama nona kese. Foto ngapur. Bismillah. Sudah masuk kan? Oh, silakan. Masih ada waktu. Masih 15, saya kira udah habis. Pakai ini aja, biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar tentang agama para nabi itu kan sama dari seluruh Islam. Nah, kita biasa diajarkan di sekolah-sekolah bahwa agama sama itu ada 3, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya, baik. Jadi Allah itu berfirman, "Inna Allaha Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi adalah Islam. Ya, baik. Nah, pemahaman ini berarti kalau Allah menurunkan agama Yahudi dan Nasrani, berarti Allah itu menurunkan agama yang tidak diridhoinya. Bagaimana kita memahami tentang persoalan ini, karena banyak di antara masyarakat kita yang paham bahwa agama sama itu 3 itu. Baik. Barakallahu fiik. Siap. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang buka cakrawala pikiran sebagian orang ya tentunya ya. Ini sudah banyak masuk di pembahasan, mungkin kurikulum sudah masuk dalam. Ini salah satu bagian dari infiltrasi dari pemahaman yang namanya ordonansi kurikulum tadi. Selain membatasi kurikulum tentang Islam, tujuan para penjajah itu menghilangkan sedikit demi sedikit pemahaman yang benar. Kalau kitab samawi itu betul, jadi harus dicatat ini. Kitab samawi benar, kitab yang dari langit artinya. Yang mafhumnya adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Namanya Az-Zabur, At-Taurah, Al-Injil, Al-Quran. Bahkan ada yang disebut dalam lafaz Al-Hikmah, hanya tidak populer. Ada Al-Asma yang diberikan pada Nabi Adam alaihissalam sebagai petunjuk Allah yang jelas. Karena ada, kami yakini bahwa Al yang menandakan ma'rifatnya Al-Asma, Al yang menandakan ma'rifatnya Hikmah, yaitu Al-Hikmah, semua digunakan Al sebagai tanda ma'rifat. Dari lafaz nakirah, masalan seperti Qur'anun nakirah. Kalau sudah masuk Al berarti ma'rifat Al-Quran. Ini adalah nama kitab Allah. Tapi kalau disebut agama samawi, itu dusta besar. Yang menyebutkan ada agama Yahudi, agama Nasrani, Majusi. Lah, tidak ada. Yahudi adalah kebangsaan. Orang-orang yang menempati sebuah komunitas hidup dalam satu bangsa, itu Yahudi namanya. Akhirnya dia mempopulerkan nama agamanya Yahudi. Kami ini Yahudi, maka Allah mengatakan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah
Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang Yahudi, Nabi Uzair itu anak Allah. Jadi siapa yang bilang Uzair anak Allah, that's Yahudi. Dan siapa yang bilang Isa anak Allah, itu Nasrani. Dan Allah tidak pernah menurunkan kitab Taurat dan Injil yang menyatakan Uzair anak Allah, Isa bin Maryam anak Allah. Tidak ada. Dan apabila ada orang yang mengatakan itu, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, misalnya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri 3, termasuk di dalamnya Isa bin Maryam. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak ada. Jadi perlu diluruskan oleh kita. Ini adalah infiltrasi pemahaman yang sangat jauh dari petunjuk. Jadi agama hanya apa yang Anda katakan tadi, akhi. Wa inna dina 'indallahil Islam. Sungguhnya ad-din di sisi Allah hanya namanya al-Islam. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Begitu pula orang-orang ahli kitab pada masa itu, mereka ngomong macam-macam perihal apa yang didakwakan oleh Nabi. Ini kita ini juga anak cucunya Ibrahim. Kita tahu Ibrahim itu, tuh lihat Ka'bah itu katanya. Di depan Ka'bah, di dinding Ka'bah itu para bapak dan ibu, sengaja oleh orang jahiliyah dibuat relief yang menggambarkan di situ ada Nabi Ibrahim yang megang anak-anak panah yang tanpa bulu itu. Orang Arab bilang zulam. Lihat itu. Bapak kita dulu, nenek moyang kita megang zulam untuk mengundi nasib kalau keluar rumah. Di dalam Al-Quran dibantah Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu bentuk kemusyrikan adalah orang mengundi, mengukur benar salah dengan anak panah, mengukur benar salah dengan contrengan, tusukan. Itu adalah tabiat daripada orang-orang jahiliyah. Allah sudah menyatakan surah Al-Haqqu min Rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Jangan kalian ragu dengan kebenaran Al-Quran ini. Selama kita berpegang pada Al-Quran ini, bagaimana kata Nabi? Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitab Allah wa sunnat Nabi. Aku tinggalkan bagi kalian sebagai warisan untuk umatku 2 urusan saja. 2 urusan saja. Amrayni 2 urusan. Enggak ada 3 urusan, enggak ada 4 urusan. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada keduanya. Ma in tamassaktum bihima. Boleh kita tanya para ahli nahwu dan sharaf, kalau disebutkan bihima berarti hanya 2. Kalau lebih dari 2, bihim. Pasti itu jawaban. Itu secara qawaidul lughah itu sudah benar. Sudah benar ayatnya dan didukung oleh ilmu alat atau ilmu qawaid. Ya, bihima, benar hadisnya. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada keduanya. yakni kepada apa? Al-Quran dan sunnah nabinya. Jadi perlu dicatat akhi bahwa kesalahan fatal itu mengatakan bahwa agama samawi ada Yahudi Nasrani, tidak ada. Kitab samawi benar. Kitab dari Allah benar. Az-Zabur, Taurat, Al-Injil, Al-Quran. Kata Nabi, inna mathali wa mathal al-anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan. Sungguhnya perumpamaan aku ini, kata Nabi, sebagai dibanding dengan nabi-nabi sebelum aku, bagaikan seorang yang membangun sebuah rumah. Fa ahsanahu wa ajmalah, kemudian diperbagus pembangunan rumah itu. Illa labinatin min zawiyatin, kecuali hanya tinggal satu lubang batu bata yang ada di samping dinding samping. Fayatufun nas wa ya'jabuna bihi, maka orang berjalan mengelilingi bangunan itu.
kemudian mereka memuji-muji bangunan itu. Tapi mereka mengatakan, halla wudi'at hadhihi labinah. Alangkah bagusnya kalau lubang yang belum tertutup ini ada yang menutupnya. Kata Rasulullah, ana labinatu wa ana khatimun nabiyyin. Akulah labinah itu. Akulah yang berhak menutup lubang itu. Dan saya adalah penutup para nabi. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Ini silakan bisa diperiksa hadis. Masya Allah. Jadi seperti itu para ikhwan. Masih ada waktu? Pas. Ya nggak apa-apa kita paskan. Ya. Ya. Jadi kami mengucapkan jazakumullah khairan jaza, dalam bahasa orang Arab, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda sekalian. Mudah-mudahan kita bertemu karena Allah, lalu berpisah karena Allah. Demikianlah. Alhamdulillah. Iya dah.